Oke, selamat datang di channel YouTube Ruang Para Bintang. Jangan lupa subscribe channelnya, terus persiapkan diri untuk masuk di UGM tahun 2024. Sukses selalu. Oke, sekarang kita lanjut di pembahasan soal UGM kembali ya. Nah, sebuah kotak memuat 6 bola merah, 4 bola hitam. 3 bola diambil satu persatu tanpa pengembalian. Jika bola ketiga terambil warna merah, maka banyak kemungkinannya adalah ada 234 di sini, 243, 324, 342, 432. Nah, baik, kita akan coba jawab. Nah, jadi di sini di dalam sebuah kotak katanya ada 6 bola merah dan 4 bola hitam. Jadi banyak kemungkinan. Nah, jadi di sini kan pengambilan pertama, kedua, dan ketiga. Karena satu persatu kemudian tanpa dikembalikan. Berarti diambil satu berkurang bolanya kan. Nah, katanya bola ketiga yang terambil itu warna merah. Jadi kalau warna merah itu kan ada berarti kemungkinannya di ketiga udah pasti merah lah gitu. Karena merah ada sebanyak 6 berarti di sini pasti 6. Ada 6 kemungkinan lah. Jadi berarti di sini di kotak yang pertama berarti bisa 9 bola. Kalau misalnya terambil di sini nanti warna merah, berarti kan otomatis tinggal yang terpakai itu pasti 9 bola lagi kan. Nah, itu udah di sini. Kemudian kalau 9 bola berarti di sini tinggal 8 bola. Maka banyak kemungkinan berarti 9 kali 8 kali 6. Berarti 72 kali 6. Maka ini 12 432 ya. Jadi jawabannya adalah option E. Oke, seperti itu untuk soal nomor 11 ya. Ke soal nomor 12 kita lanjut. Oke, di soal nomor 12 kita lihat di sini diketahui penyelesaian dari pertidaksamaan 3 pangkat X plus 3 plus 3 pangkat X kurang 36 per 9 pangkat X dikurang 9 lebih kecil sama dengan 3 adalah X lebih besar sama dengan A lebih kecil dari B, atau X lebih besar sama dengan C. Maka nilai dari A plus 2B plus C 0, 1, 2, 3, 4. Nah, oke, kita lanjut. Nah, kita lihat pembahasannya. Nah, di sini kita perhatikan berarti 3 pangkat X tambah 3, 3 pangkat X 3 pangkat X tambah 3 plus 3 pangkat X kurang 36 dibagi dengan 9 pangkat X kurang 9 lebih kecil sama dengan 3. Nah, ini bisa kita buat menjadi 3 pangkat X kali 3 pangkat 3 plus 3 pangkat X kurang 36 per 3 pangkat X pangkat 2 dikurang 9 lebih kecil sama dengan 3. Nah, ini kan 27. 27 tambah 1 berarti 28 kali 3 pangkat X dikurang 36. Ya kan? Per 3 pangkat X kuadrat dikurang 9 lebih kecil sama dengan 3. Nah, dari sini kita lihat berarti ini bisa kita buat menjadi 28 kali 3 pangkat X dikurang 36 per 3 pangkat X di pangkat 2 kurang 9 dikurang 3 kali 3 pangkat X di pangkat 2 kurang 9 per 3 pangkat X pangkat 2 kurang 9. Jadi samakan penyebut. Nah, berarti ini 28 kali 3 pangkat X kurang 36 dikurangi dengan 3 kali 3 pangkat X pangkat 2 plus 27 per 3 pangkat X kuadrat dikurang 9 lebih kecil sama dengan 0. Nah, jadi kalau kita buat ini berarti sama aja. Misalkan 3 pangkat X-nya itu kita misalkanlah Pi gitu ya.
Jadi 28P kurang 36 dikurang 3P kuadrat baru ditambah 27 per P kuadrat dikurang 9 lebih kecil sama dengan 0. Berarti min 3P kuadrat. Nah, plus 28P kurang 36 tambah 27 berarti sekitar 9. Ya, 9 ya. Per P kuadrat dikurang 9 lebih kecil sama dengan 0. Nah, ini kalau negatif ya. Berarti jadinya 3P kuadrat kurang 28P ini kalau negatif plus 9 per P kuadrat dikurang 9 ini jadi lebih besar sama dengan 0. Kalau difaktorkan berarti 3P, di sini P, di sini 9, ya kan? Di sini 1. Berarti di sini 27, 28 ya pas. Berarti di sini P kuadrat kurang 9 ya kan? Lebih besar sama dengan 0. Nah, kalau P kuadrat ini bisa kita rubah menjadi P plus 3, P kurang 3 ya. Nah, ini dia. Jadi P-nya itu bisa sepertiga, bisa 9, bisa min 3, bisa 3. Nah, pembuat nolnya. Jadi kita masukkan garis bilangan, di sini minus 3, di sini sepertiga, di sini 3, di sini 9. Jadi kalau kita uji misalnya ambil X-nya yang P-nya adalah P-nya itu adalah 10, maka ini pasti positif, negatif, positif, negatif, positif gitu kan. Berarti ini jawabannya di sini nih. Nah, ini dia. Nah, kenapa? Karena di sini lebih besar gitu ya. Tanda positif lah yang kita arsir. Jadi berarti P-nya itu di antara sepertiga dan 3. Yang artinya berarti 3 pangkat X lebih besar dari 3 pangkat min 1 lebih kecil dari 3 pangkat 1. Berarti X-nya lebih besar minus 1 lebih kecil 1. Kemudian di sini P-nya itu P-nya lebih besar 9. Berarti 3 pangkat X lebih besar 9. Berarti X-nya lebih besar 2. Gitu ya. Nah, berarti kita lihat di sini nih bulatinya di sini ya. Oke. Dah. Berarti X lebih besar sama dengan A lebih kecil dari B. Berarti X lebih besar sama dengan min 1 lebih kecil 1. Atau X lebih besar sama dengan C. X lebih besar sama dengan 2. Jadi A-nya berarti yang ini nih. A-nya ini, B-nya ini, C-nya ini. Jadi A tambah 2B plus C. Berarti minus 1 tambah 2 tambah 2. Berarti jawabannya 3. Optionnya D. Oke, itu dia ya. Oke, kita lihat di soal berikutnya nomor 13 ya. Jika 2 log X kuadrat dikurang 2 log Y kuadrat sama dengan 2 log 256 dan 2 log X kuadrat dikurang 2 log Y kuadrat sama dengan 2 log 16, maka 2 log X pangkat 6 Y pangkat min 2. 24, 20, 16, 84. Oke, baik. Nah, 2 log X pangkat 2 dikurang 2 log Y pangkat 2 sama dengan 2 log 256. Nah, berarti ini bisa kita buat jadinya 2 log X plus 2 log Y kali 2 log X dikurang 2 log Y sama dengan, nah ini 2 log 2 pangkat 5, 3, 2, 6. 64, 128, 2 pangkat 8 ya, 2 pangkat 8. Ya kan, 2 pangkat 8. Berarti ini jadi 2 log XY dikali dengan 2 log X per Y sama dengan 8. Itu yang pertama kita peroleh. Kemudian yang berikutnya, di sini ada 2 log X kuadrat dikurang 2 log Y kuadrat. Itu ya. Nah, ini
Coba ya, 2 log X kuadrat dikurang 2 log Y kuadrat sama dengan 2 log 2 pangkat 4, 16 ya. Berarti ini 2 kali 2 log X kurang 2 kali log Y sama dengan 4. Berarti 2 log X dikurang 2 log Y sama dengan 2. 4 bagi 2 ya. 2 log X per Y berarti 2, ya kan? 2. Nah, berarti dari sini kita lihat ini dapat nih. Berarti 2 log XY kali 2 sama dengan 8. Berarti 2 log XY sama dengan 4. Nah, itu dia. Oke. Nah, ditanya apa? 2 log X pangkat 6 Y pangkat min 2 gitu kan. Nah, dari sini kita lihat berarti ini 2 log XY berarti kan XY sama dengan 2 pangkat 4 gitu ya. Berarti XY sama dengan 16. Nah, kalau di sini X per Y sama dengan 2 pangkat 2. Berarti X per Y berarti 4. X sama dengan 4Y. Gitu ya. Nah, ini kita masukkan kemari. Substitusi. XY-nya 16. Sedangkan X berarti kita masukkan nih. 4Y kali Y sama dengan 16. 4Y kuadrat sama dengan 16. Y kuadrat berarti 4. Ya kan? Jadi Y-nya adalah kita buat ini berarti 2 ya. 2 plus minus 2. Nah, baru kemudian kalau Y-nya 2 berarti X-nya 8 gitu kan. Nah, dia pertanyaannya apa? 2 log X pangkat 6 Y pangkat min 2. Berarti 2 log X pangkat 6 per Y kuadrat. Ya. Jadi 2 log berarti berapa itu? Nah, jadi tinggal kita masukkan aja X-nya tadi. Berarti 2 log ya kan. 8 pangkat 6 per 2 pangkat 2. Nah, jadi ini 8 itu kan 2 log 2 pangkat 3. Kali 6 berarti 18 per 2 pangkat 2. Jadi 2 log 2 pangkat 16. Maka jawabannya 16 gitu ya. C. Oke. Itu dia untuk soal ini, mudah-mudahan bisa. Oke, soal nomor 14 kita lihat diberikan kubus ABCDFGH, P adalah titik tengah BC, perbandingan luas segitiga APG dan luas segitiga DPG adalah 1:1, akar 3:2, akar 2:1, 3:2, akar 3:1. Nah, baik, kita akan coba jawab. Nah, pertama kita gambarkan dulu, ya kan? Seperti ini. Nah, ini misalnya adalah A, B, C, D, E, F, G, H. Berarti yang menjadi gambarnya kan APG. Di mana katanya P tengah-tengah BC, berarti di sini. P. APG, berarti A, PG ini kan. Nah, ini dia. Oke. APG. Sedangkan DPG berarti yang ini. D di sini, ke sini, ke sini. Ya kan? Nah, jadi kita coba cari. Ya kan? Berarti kalau kita buat ini jadinya berarti kita dapatkanlah panjangnya ini kan jelas sama kan. Jadi kalau kita misalkan lah ya kan, kita misalkan dulu. Berarti AB boleh kita misalkan yang paling angka sederhana lah, angka 4 misalnya. Kalau angka 4 ini pasti ini 2, ini 2, ini 4 kan? Kan gitu ya. Nah, jadi kita hitung luas segitiganya. Nah, segitiga yang ini berarti kita hitung APG dulu. APG ya. APG. Nah, APG itu kan gini dia. Ini. Nah, kalau API berarti kan 16 tambah 4.
Berarti 16 tambah 4 itu 2 akar 5, ya kan? Karena dia 20, 2 akar 5. Sedangkan ini 16 tambah 4 berarti juga 2 akar 5, berarti segitiga sama kaki. Kalau yang ini jelas dia 4 akar 3. Nah, jadi kalau kita bagi kemarin berarti ini tinggi kan? Berarti logikanya berarti 2 akar 3, ya kan? Kalau tinggi langsung aja konsepnya 2 akar 5 dikurang 2 akar 3, akar 5 kurang akar 3 berarti 2 akar 2. Sehingga luas APG itu adalah setengah dikali 4 akar 3 kali 2 akar 2. Atau kita bilang lah ini 8, ini 2 berarti 4, 2 mati, berarti sekitar 4 akar 6. Gitu ya, 4 akar 6. Nah, itu dia untuk segitiga ini ya, 4, 2, 4, 2. Yang berikutnya APG, ya kan? APG. DPG. DPG itu kan di sini. Nah, kalau ini berarti dia jelas 4 akar 2. Karena ini G, ini dari D. Ini P, ya kan? Kalau ini berarti sama juga 2 akar 5 kan? Kalau yang ini yang PG berarti 2 akar 5 juga. Nah, ini kemarin juga kan? Berarti sama, berarti ini 2 akar 2. Ya kan, 2 akar 2 berarti 2 akar 5, 2 akar 2 ya. Jadi dari sini kita buat berarti tingginya ini tinggi 2 akar 5, 2 akar 2 berarti 2 akar 3. Maka luas setengah kali 4 akar 2 kali 2 akar 3. Jadinya mati-mati berarti sekitar 4 akar 6. Jadi perbandingannya kan ini sama nih. Berarti logikanya 1:1 gitu kan. Oke, itu dia untuk penyelesaiannya. Oke, sekarang kita lihat soal nomor 15 ya. Diberikan matriks 4 matriks A, B, C, D berukuran 2 kali 2. Jadi 2 kali 2 ya. Dengan A sama A plus CBT sama dengan CD. Jika A mempunyai inverse determinan DT kurang BM, determinan C sama dengan N, maka 2 kali determinan 2 kali A inverse ya. Oke, baik, kita coba jawab. Nah, kita bergerak dari sini dulu. A plus CBT sama dengan CD. Berarti A ini sama dengan CD dikurang CBT. Nah, karena sama-sama memiliki C, ini bisa kita keluarkan, berarti D kurang B transpose. Nah, ingat kalau kita buat seperti ini, determinan A kali B itu sama dengan det A kali dengan det B ya. Jadi kita determinankan kiri kanan dia. Jadi determinan A itu sama dengan determinan C kali D kurang B transpose. Berarti determinan A sama dengan determinan C kali dengan determinan D kurang B transpose. Seperti itu. Jadi kalau di sini determinan A itu kan nggak ada kan. Determinan A, determinan C itu N, sedangkan determinan D kurang B berarti M. Jadi determinan A itu adalah M kali N, seperti itu. Ya kan? Nah, yang menjadi pertanyaan itu apa? Determinan dari 2 kali A inverse, ya kan? Itu sama aja. Kalau dia determinan A inverse itu sama aja dengan seperdeterminan A gitu ya. Nah, baru kemudian kalau A dikali ini sama aja kita buat, karena dia ordonya 2 kali 2 bisa kita buat gini rumusnya. 2 ya kan? 2 pangkat 2 kali determinan A inverse gitu. Berarti 4 kali seperdeterminan A. Berarti 4 determinan A itu tadi MN. Maka di situ MN. Maka jawabannya ya option A gitu. Oke?
Demikian mudah-mudahan bisa dipahami.